Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIB Channel bersama saya IIB Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema agar kebencian di hati mantan menjadi cinta yang sejati ya kepada Anda. Nah, maka saat ini dia membenci Anda ya dengan kebencian yang luar biasa hebatnya, padahal mungkin tidak ada persoalan yang serius ya. Awalnya mungkin berpisah karena faktor ego saja ya, salah paham sedikit, tetapi tanpa ada upaya untuk mencernihkan persoalan dengan cepat ya, dari satu masalah kemudian diperdalam menjadi dua masalah, diperlebar menjadi tiga masalah, dan apalagi kalau hubungan yang Anda bangun dengan mantan Anda memang tidak mendapatkan support dari keluarga, khususnya ya keluarga mantan Anda, maka persoalan yang kecil-kecil itu ya, itu seperti bara api itu. Bara api ditaruh di tengah-tengah jerami ya. Jadi tinggal ditiup-tiup saja tuh bara apinya. Lama-lama jeraminya juga akan ikut terbakar dan membesar. Ya. Nah, sehingga memang persoalan kesalahpahaman tadi ya, agar tidak membuat itu berlarut-larut dan berkembang menjadi kebencian yang besar sampai bermusuhan seumur hidup ya, persoalan itu kan harus segera dipatahkan, harus segera ditekak begitu ya. Kenapa? Karena memang kebencian itu biasanya unsur penyusunnya adalah kebohongan ya. Dulu pada era tahun 1943 ya sampai 1945, Perang Dunia Kedua yang melibatkan begitu banyak negara-negara hebat, tapi perangnya tidak hanya senjata, ada perang yang lain yang lebih dahsyat, namanya perang propaganda ya, yang melibatkan Winston Churchill ya, Perdana Menteri Inggris pada saat itu ya, juga para ahli propaganda dari kubu Jerman ya. Nah, pada saat itu teknik propaganda yang paling populer dan dikembangkan namanya Argentum et Nesum. Apa itu Argentum et Nesum? Kebohongan yang diceritakan terus-menerus setiap hari ya, itu lambat laun akan diyakini sebagai sebuah kebenaran. Maka kita juga tidak pernah tahu ya, sejarah yang kita baca hari ini, sejarah yang kita pelajari pada hari ini, itu 100-200 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu kejadiannya seperti apa, kita tidak pernah tahu. Karena yang menuliskan sejarah itu selalu para pemenang, dan para pemenang akan menuliskan sejarah berdasarkan perspektif mereka ya, bahwa mereka itu baik, bahwa mereka itu melakukan segala sesuatunya untuk tujuan menyelamatkan manusia dan seterusnya. Lawannya biarpun baik juga akan dikatakan tidak baik. Nah, itu namanya dalam masa periode Perang Dunia Kedua itu tahun 43 sampai 45 disebut sebagai teori Argentum et Nesum ya, atau juga sering disebut sebagai teori big lie, kebohongan besar ya. Nah, bahwa kebohongan yang diceritakan terus-menerus lambat laun akan diterima sebagai sebuah kebenaran. Nah, itulah yang terjadi pada diri kita pada saat ini. Ya. Jadi
Kenapa kemudian kelihatan mantan begitu membenci kita, padahal tidak ada persoalan yang serius. Kita ingat-ingat ya, bahkan mungkin punya catatan-catatan. Apa sih kesalahannya sampai permusuhannya sedemikian hebat? Ya, karena faktor hasutan, bisikan dari orang-orang ketiga yang ada di lingkaran dia, ya, yang terus mendiskreditkan kita, ya, yang terus menyudutkan kita dan membuat citra kita menjadi buruk. Karena setiap hari disampaikan, ya, oh kalian itu berpisah, berpisahnya sudah sah itu ya, sudah tinggalkan dia, lupakan dia, dia itu jahat, dia itu tidak oke, dia itu tidak baik, dia itu tidak kaya, dia itu tidak begitu, ya. Maka karena setiap hari dicekoi seperti itu, maka lambat laun yang ada di dalam benaknya, ya seperti itu. Itu yang akan dianggap dan ditarik sebagai sebuah kebenaran. Maka mantan Anda pada saat ini nilai kebenarannya itu tergantung kepada juru bisik yang ada di sekitarnya. Kalau Anda tidak berusaha membersihkan diri Anda, ya maka sampai kapanpun dari bencinya 10%, mungkin 5 tahun lagi bencinya sudah 1000%. Ya, nah oleh karena itu apa sekarang? Anda harus berusaha membersihkan berbagai pandangan-pandangan miring yang selalu dialamatkan kepada diri Anda. Kan selalu kendalanya tidak ada cara untuk berkomunikasi kepada dia. Betul, ya. Komunikasi sudah ditutup semua. Telepon tidak mungkin ketemu, ditolak sama orang tuanya. Bahkan mungkin ketua RT, ketua RW-nya sudah di briefing oleh orang tuanya. Kalau makhluk ini mendekat, tolong diusir, misal begitu ya. Maka apa yang bisa Anda lakukan? Manfaatkan dan maksimalkan media sosial Anda untuk menjelaskan letak persoalannya. Ya, apa yang kemudian dialamatkan kepada diri Anda, ya Anda jelaskan bahwa Anda tidak seperti apa yang mereka sangkakan. Dan setelah Anda jelaskan, Anda juga harus membuktikan bahwa memang Anda tidak seperti itu. Mereka bilang, ngapain tuh dengan cowok itu, ya, miskin, kere, tidak punya masa depan. Wah, ya, itu kan yang paling banyak digunakan ya, argumentasi oleh para orang tua untuk mematahkan cinta putra-putrinya. Selalu persoalan-persoalan materi. Ya, maka Anda jelaskan, ya, saya sebenarnya kalau saya mau memaksimalkan backup dari orang tua saya, warisan saya banyak, Anda tulis saja tuh di akun media sosial Anda. Tapi saya bukan seperti itu. Saya itu adalah seorang pemuda yang bangga jika bisa berdiri di kaki saya sendiri dan menepuk dada saya dan mengatakan, inilah saya. Bukan menepuk dada saya dan mengatakan, inilah warisan bapak saya. Kan begitu. Anda jelaskan. Dan setelah itu Anda buktikan bahwa Anda bisa melampaui bahkan apa yang dimiliki oleh orang tuanya. Ya, kalau orang tuanya sekedar kaya saja, tapi tidak ada manfaatnya untuk orang lain, Anda bisa jadi kaya sekaligus manfaat. Ya, jadi dari harta, dari uang, dari popularitas yang Anda miliki, juga memberikan manfaat untuk banyak orang yang membutuhkan. Karena dengan cara itulah hidup kita akan menjadi bernilai. Ya, kalau ini Anda lakukan dengan konsisten, maka saya yakin ya, cepat atau lambat mantan Anda akan menerima pesan yang Anda sampaikan itu. Karena manusia itu sak menolak-menolaknya, ketika memang sudah pernah terbangun cinta, suatu saat akan muncul tuh siklus kangen lagi.
Maka apa yang dia lakukan? Yang ngintip media sosial Anda. Dia akan lihat apa yang Anda posting, apa yang Anda tuliskan. Ya. Dan disitulah kemudian penjelasan-penjelasan itu akan bekerja kepada diri yang bersangkutan. Tetapi ketika itu tidak Anda lakukan, Anda tidak kunjung memberikan penjelasan, dan Anda membiarkan orang-orang itu ya membentuk citra Anda menjadi sedemikian buruknya, maka mantan Anda juga akan terus bertransformasi menjadi lebih keras lagi, lebih membatu lagi hatinya dari waktu ke waktu terhadap diri Anda. Ya, maka di dalam Al-Quran dijelaskan, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu kaswah. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Ya, batu yang keras ditetesi air hujan setiap hari, lambat laun akan bisa hancur lebur. Hati manusia juga begitu. Setiap hari Anda upayakan untuk memberikan penjelasan. Tidak harus dia baca hari ini, tapi Anda harus yakin suatu saat pesan itu akan sampai kepada dia. Maka lambat laun hatinya pun akan lumer untuk kembali mencintai Anda dan menerima kebenaran dalam perspektif yang Anda dan dia sebenarnya ketahui. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.